kepada teman-teman driver seluruh komunitas di Boyolali, izinkanlah kami membacakan apa yang menjadi hasil audiensi tadi waktu kami di Dinas Perhubungan. Sebelumnya, setelah nanti kami bacakan hasil dari audiensi tadi, untuk teman-teman nanti diharapkan bisa pulang dengan tertib. Karena apa? Seperti yang kemarin kita rapatkan bareng-bareng, bahwasanya untuk hari ini kita menghormati apa yang menjadi perjuangan teman-teman kita yang ada di Semarang. Sudah kita wujudkan, dan untuk perjuangan teman-teman yang di Boyolali pun sudah kita wujudkan melalui tadi audiensi. Maka dari itu, setelah nanti kita bacakan ini semua hasilnya, saya mohon dengan sangat kepada teman-teman semuanya untuk bisa membubarkan diri secara tertib, pulang ke rumah masing-masing tanpa harus berkerumun lagi di tempat yang lain. Karena kalau nanti penjenengan berkerumun lagi di tempat-tempat yang lain dan berpotensi mengganggu arus lalu lintas, mohon maaf, mungkin nanti dari pihak kepolisian dalam hal ini Lantas Boyolali akan bertindak sesuai prosedur. Karena apa? Hari ini kita dari pagi sampai siang ini kita sudah difasilitasi, dan apa yang menjadi tuntutan penjenengan, insya Allah nanti bisa melegakan penjenengan. Untuk itu saya tidak perlu panjang lebar. Di sini saya akan membacakan apa yang tadi dihasilkan di audiensi. Hasil audiensi komunitas Boyolali kompak bersatu dengan Dinas Perhubungan. Yang pertama, pelayanan rekomendasi untuk ujikir di luar daerah diperbolehkan, akan tetapi khususnya di luar Solo Raya. Penjenengan bisa minta rekomendasi ujikir di wilayah yang lain, tapi dengan catatan harus membawa surat pengantar dari dinas terkait yang akan penjenengan tumpangi ujikir. Itu oke. Untuk yang pertama. Terus untuk yang kedua, masalah tajuk ataupun prodom masih dalam proses, karena untuk tajuk dan prodom itu antara di daerah Boyolali dan juga di daerah yang lain itu masih beda persepsi, tapi pada dasarnya aturan sama. Aturannya sama dari atas, tapi kenapa di wilayah yang lain dipermasalahkan kerodong, di sini tidak? Itu poin-poin yang terpenting, karena untuk di wilayah Boyolali masalah kaitan kerodong diperbolehkan sepanjang tidak melebihi batas maksimal dari Pak penjenengan, dan juga terkait dengan muatan yang penjenengan bawa. Dalam hal ini mungkin sembako, mungkin makanan ringan yang mana nanti akan menjadikan masalah dengan peralatan penjenengan, itu masih bisa ditoleransi. Itu acuh ke atas tidak boleh lebih dari 60 cm. Karena begini Mas, untuk kaitan dengan itu semuanya sudah ada aturan. Kami tadi sudah panjang lebar dan sebagainya. Tentu saya tidak akan mungkin ngomong detail ini karena akan menghabiskan waktu. Nanti mungkin akan di-share ke masing-masing grup penjenengan semuanya yang ada di komunitas, nanti akan di-share semuanya lewat grup penjenengan semuanya. Terus untuk yang ketiga, ini yang paling penting bagi teman-teman semuanya. Untuk ujikir di Boyolali, khususnya untuk teman-teman, nanti akan dibantu agar supaya penjenengan bisa lulus kir, dengan catatan tidak mengabaikan keselamatan penjenengan. Itu yang paling penting itu. Karena apa? Kalau meluluskan ujikir penjenengan dengan mengabaikan keselamatan penjenengan, artinya untuk para petugas juga akan membunuh jenengan. Itu tidak mungkin terjadi. Jadi untuk ujikir di Boyolali akan dibantu supaya penjenengan bisa lulus tanpa mengabaikan
keselamatan panjenengan semuanya. Ngoten nggih? Itu. Terus untuk yang terakhir, yang keempat, untuk serut bak diimbau untuk pembuatan serut di tempat karoseri yang lebih. Jadi begini, kadangkala penjenengan membeli bak di karoseri, tapi kadang-kadang karoseri itu tidak resmi, artinya dia cuma sub. Nah pada akhirnya mereka meminta izin ataupun mendompleng izin ke karoseri bak yang lain, yang mana tidak sesuai dengan bak ukuran penjenengan. Karena apa? Karena dia cuma mendompleng, akhirnya disepakati, tapi bak yang dibuat kadangkala dimensinya dilebihkan sedikit ataupun dikurangi sedikit, ya kita nggak tahu. Jadi kalau memang penjenengan mau membuat bak ataupun membeli bak, disarankan agar supaya bisa membuat bak di karoseri yang resmi, agar supaya bisa dipertanggungjawabkan antaranya penjenengan. Juga dia akan nanti juga tidak rekoso lagi, di dishub pun juga nanti akan lebih gampang untuk saling berkoordinasi, dan untuk dari dinas lalu lintas pun juga nanti penjenengan juga tidak mungkin akan bersinggungan dengan beliau-beliaunya karena pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Hasil audiensi tadi yang ada di dishub, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga himbauan dari kami, kesepakatan kami tadi dengan Ibu Kasat Lantas Boyolali, setelah ini selesai, sebelum Jumatan kita harus sudah bisa keluar dari sini bareng-bareng secara tertib pulang ke rumah masing-masing, karena tuntutan-tuntutan kita hampir semuanya sudah kita sampaikan dan hasilnya sudah maksimal seperti yang penjelasan tadi dengarkan semuanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.